warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kita yang ketiga, yaitu eh, tentang kondisi dan perulangan. Ya, oke, kita mulai saja. Pastikan ini sudah aktif ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buka editornya. Nah, ini latihan kita yang pertama, yaitu tentang kondisi. Kondisi di sini di pemrograman web lanjut itu ada yang namanya kondisi if. Ya, misal saya punya variabel namanya nilai. Ya, ini variabel nilai ini isinya misalkan saya beri nilai awalnya itu adalah 80. Kemudian masuk dalam suatu statement kondisi. Jika ya nilai variabel nilai itu lebih besar sama dengan 60, ya langsung di sini echo nilai Anda ya nilainya ini Anda lulus. Ya, tentunya ini sebenarnya tidak bagus ya. Sebenarnya ini kondisi pemilihan seperti ini tidak bagus ya. Ini tunggal, tapi ini contoh ya. If tunggal. Jadi if tunggal ini bisa bisa saja ya, bisa saja digunakan dengan menggunakan echo-nya hanya satu echo-nya ya. Ini ditutup dengan statement. Ini dalam satu blok statement-nya. Ini satu blok statement. Nah, kemudian kita akan jalankan hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, nilai Anda 80 ya, karena tadi variabelnya kita isi dengan 80. Ya, kalau 60 ya berarti nanti isinya juga 60 ya. Ya mungkin nggak akan tidak akan muncul statement seperti ini mungkin ya. Anda lulus ya. Ini contoh kita yang pertama. Yang kedua sekarang. Nah, ini yang contoh yang lebih baik ya daripada yang pertama tadi. Saya punya nilainya 50 ya. Saya punya nilai 50, kemudian saya masukkan ke kondisi ya, apabila nilainya lebih besar sama dengan 60. 60 di sini berarti nilainya dari mulai 60 ya, 60, 61, 62 dan selanjutnya. Ya, ini nilai Anda lulus dan yang berikutnya Anda gagal. Nah, ini dalam satu block statement. Ya, block statementnya bagaimana? Ini diawali dengan ini ya, dengan tutup ya. Ini diawali dengan buka dan tutup ya. Kemudian ada else. Kondisi percabangannya ada else ya lainnya. Ini ada lagi statement lagi echo nilai Anda ya gagal. Ini kondisi yang kedua. Ya, ini ada dua kondisi dalam satu statement seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau dijalankan? Hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, nilai Anda 50, Anda gagal. Ini lebih bagus ya daripada contoh yang pertama gitu ya. Nah, berikutnya contoh yang ketiga ya. Saya punya seperti ini ya. User admin ya, passwordnya 123. Ini yang untuk membandingkan. Ya, untuk membandingkan ya. Ketika ada usernya admin dan passwordnya adalah 123 ya, ini dianggap login berhasil. Ya, kalau tidak dianggap login gagal. Ini biasanya digunakan pada saat kita masuk ke dalam suatu sistem. Ya, ini kondisi ini bisa digunakan nanti kalau misalkan kita masuk pembuatan latihan ya. Pembuatan latihan, dalam pembuatan latihan itu nanti ada ada suatu kondisi percabangan di mana yang satu loginnya berhasil, yang satu loginnya gagal. Ya, seperti ini. Ya, misalkan admin 123. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini dia. Login berhasil. Ya, login berhasil. Ini untuk contoh yang ketiga. Berikutnya yang keempat, ya, iset. Ya, iset itu mengambil nilai. Ya, benar nggak gitu ya, membandingkan nilai. Kalau nilainya sudah terbentuk variabelnya, ini akan muncul ya variabel kalau variabelnya ada gitu ya. Variabelnya ada. Kalau variabelnya tidak ada atau belum terbentuk ya berarti nanti variabelnya tidak ada. Ini fungsi dari iset ya untuk mengecek. Mengecek apakah isi dari suatu variabel itu ada atau tidak. Ya, ini iset user ya. Usernya sini nilainya nggak ada ini sebenarnya ya.
Kita coba ya hasilnya seperti apa. Nah, variabel ya ada, ya variabel ada nih. Nih artinya apa? Variabelnya memang ada walaupun sebenarnya kosong ya ini ya. Harusnya variabel. Nah ini, oh ya di depannya ini ada tanda apa namanya seru. Oh iya, ada tanda seru di sini. Ya, kalau tanda seru artinya ini kebalikan, negasi, ya, insert user ya. Ini kurang lebih seperti ini ya untuk yang keempat, contoh yang keempat. Berikutnya yang contoh tadi contoh yang oh ya, ini yang kelima. Contoh yang kelima ini adalah ya saya punya total pembelanjaan 90.000. Nah, ini kita menghitung diskon. Ya, menghitung diskon. Jika total pembelian lebih dari 50.000 dan totalnya 75.000, diskonnya adalah 0,05 atau 5%. Kalau belanjanya di atas, nah ini berarti kondisi if-nya berganda ya. Di atas 75.000 dan di bawah 100.000, ya ini dapat 10%. Ya. Nah, di atas apa namanya di atas 100.000 ya berarti dapat 0,15. Masuk ke variabel diskon di sini. Diskon ya total dikalikan diskon. Ya total ini dikalikan diskon. Total dikalikan diskon kita masukkan ke diskon 1. Ya, diskon 1 kemudian masuk ke dalam subtotal di sini. Subtotal ya itu diambil nilai totalnya. Totalnya itu adalah 90.000 kan. Nilai totalnya 90.000 dikurangi 90.000 dikalikan diskon. Ya, dikalikan diskon atau ya total dikurangi diskon 1. Ya, ini juga boleh ya, ini juga boleh. Artinya sama ya, ini sama ini. Ya, silakan nanti menggunakan yang mana variabelnya ya. Nah, ini contohnya subtotal, total sebenarnya dikurangi diskon 1 ya. Ini diambil lagi nih nilai dari diskon satunya ya, ini dituliskan seperti ini. Kemudian F total ya. F total itu merubah ya, sebenarnya variabel ini untuk merubah jadi format sebuah number ya. Karena apa? Karena dianggap ini semuanya itu adalah string ya. Eh, seluruh isi dari suatu variabel itu akan dianggap string oleh PHP. Ya, dianggap string oleh PHP sehingga kita harus merubah dulu ya wujudnya gitu ya. Wujud dari variabelnya kita ubah. Salah satu caranya dengan menggunakan perintah number format. Nah, number format itu untuk merubah ya nilai string menjadi nilai string menjadi nilai sebuah number. Nah, contoh di sini adalah total. Total itu dianggap sebagai string. Dengan perintah number format ini akan diubah menjadi nilai sebuah number ya, akan diubah menjadi sebuah number ya, number format ya. Kemudian diskon juga sama. Diskon itu akan diubah, diskonnya akan menjadi sebuah number juga. Kemudian subtotal, subtotal juga sama, ini akan dianggap sebagai number yang sebelumnya string ya. Oke, lanjut ke sini. Ya, ini yang akan ditampilkan toko sembako ABCD, jumlah pembelian sekian, diskon sekian, ya, pembayaran sekian. Kita jalankan ya. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini ya. Toko sembako ABC, jumlah pembelian sebesar 90.000, diskon. Nah, ini karena masuk yang kondisi yang kedua ya. Jadi 10% nih, 9.000, jumlah pembayaran 81.000. Ya, ini yang contoh yang kelima ya. Yang kelima. Nah, yang berikutnya yang keenam. Ini masih if. Nah, ini yang ke berapa ini? Yang keenam, ya, ini untuk memeriksa tahun kabisat. Ya, ini untuk memeriksa tahun kabisat. Apakah tahun ini tahun kabisat atau bukan? Caranya bagaimana? Caranya, ya, ini
tanggal ini, date, ya, dimasukkan ke dalam sebuah variabel, namanya tahun, ya. Kemudian masukkan ke dalam kabisat, ya. Kabisat, ya, dibagi 4, ya. Apakah sama dengan 0? Ya. Kalau sama dengan 0 itu kabisat. Kalau tidak sama dengan 0 berarti bukan kabisat, ya. Contohnya ya, echo tahun tahun. Nah, ini kita coba hasilnya seperti apa. Nah, tahun 2021 bukan kabisat ya karena tidak sama dengan 0 ya. Tuh. Ini contohnya ya. Jadi sebenarnya untuk kondisi if bisa digunakan tanda tanya ya. Tanda tanya ini kemudian nah ini dianggap apa namanya ini yang statement yang benar, ini statement yang salah ya. Boleh ya, boleh saja. Jadi selain if juga boleh digunakan tanda tanya. Berikutnya case. Nah, ini kasusnya sama dengan yang tadi ya, hanya ini kalau yang tadi yang sebelumnya yang ke berapa ya? Yang kelima itu menggunakan if, ini menggunakan case. Ya, ini pilihan. Kalau tadi kan kondisi ya, ini pilihan. Case ya. Kemudian di sini apabila total belanjanya sama dengan 50.000 di bawah 75.000 ya, diskon 0,05 atau 5%. Break. Pastikan setiap perintah case itu ada statement break. Ya, statement break sini. Ya, statement break. Nah, kalau yang kedua case, kalau total belanjanya 75.000 di atas 75.000 ya. Nah, ya 75.000 dengan total belanjanya di bawah 100.000 antara 75.000 sampai dengan 100.000 ya. Ini 0,1 break ya. Kalau total belanjanya di atas 1 juta ya, di atas 1 juta ya, ini total diskonnya adalah 15 break. Nah, default diskon sama dengan 0. Artinya apa? Kalau kondisinya kalau pemilihannya tidak ada di dalam bagian ini, case 1, case 2 dengan case 3. Ya, diskon sama dengan 0. Nah, ininya sama ya seperti yang contoh yang kelima. Nah, hasilnya seperti apa? Ya. Ini hasilnya seperti ini. Yang case ya, diskonnya 0 karena belanjanya cuma 40.000. Ya, itu ya. Makanya yang default 0. Oke, lanjut sekarang. Yang berikutnya case lagi ya. Sweet case day. Ya, ambil dari harinya D. Ya. D sini. Sun untuk Minggu, Mon itu untuk Senin, Cu itu untuk Selasa, Wednesday itu untuk Rabu, Thursday itu untuk Kamis, Friday ya itu untuk Jumat, dan Saturday atau Sat ini untuk hari Sabtu. Default ini kok kiamat ya. Default kiamat ya ini ya. Mudah-mudahan jangan terjadi lah ya. Hari ini adalah hari nah ini ya. Nah, ini kita cek sekarang. Hasilnya nanti seperti apa. Nah, hari ini adalah Rabu, Wednesday. Ya, karena ini kita hari Rabu ya. Karena pada saat perekaman hari ini adalah hari Rabu. Ya, kebetulan hari Rabu. Oke, next, berikutnya. Latihan yang berikutnya, ya ini udah latihan berapa ini? Itu tentang for, ya. For itu adalah perulangan. Ya, mengulang. Ya, ini berulang. For ini ya, ini for yang pertama contoh 1 ya. Kemudian kalau nilainya antara 1 sampai dengan 10 ya jumlahkan I plus plus. Ya, contoh yang kedua for juga ya. Jika nilainya 1 ya, lawan I ya lebih besar dari ini ada sebenarnya sama aja ya, sama aja I lebih besar 10 ya. Ini for pakainya break. Contoh ketiga, ini hasilnya sama juga ya, 1 for ya, I-nya lebih besar sama dengan 10, break lagi.
Ya terakhir, ya ini contoh yang keempat, ini seperti ini. Ya ini contoh penggunaan pengurangan dengan for ya. Nah ini kita cek hasilnya seperti apa. Nah ini ya, hasilnya seperti ini ada 4 for ya, 4 for dengan nilai yang sama, tapi beda statement ya, beda beda sintak ya, beda sintaknya ini beda sintak aja. Next, berikutnya. Berikutnya di sini ini tentang penggunaan while. Ya, ini juga sama dengan for tadi ya. For and apa namanya while-nya ini ada berapa bentuk ya? Ada 3 bentuk ya penggunaan while-nya. Hasilnya sama. Kita coba saja. Ya, ini yang while. Nah, ini ya. Hasilnya sama heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Yang contoh pertama, ini contoh kedua. Ini contoh ketiga. Ya, contoh pertama, kedua, nah yang ketiganya itu pakai heading ya. Yang ketiganya pakai heading. Yang berikutnya sekarang, yang berikutnya do, perintah do while. Ini contoh perintah do while ya. Sama di sini ya. Nilai pertama, nilai i-nya adalah 1. Do kerjakan ya apabila variabelnya i ya ditambahkan sama dengan 2 ya. Kemudian while ya diulang sampai dengan di bawah 20. Hasilnya nanti seperti apa? Hasilnya nanti seperti ini. Ya, nah itu. Tambahkan sampai dengan 19 ya. 1 ditambah 2, 3, ya 3 ditambah 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 9, 19. Ini berarti bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. Jadi kalau ada soal bagaimana untuk bilangan ganjil, nah ini perintahnya seperti ini ya. Ini ganjil. Kemudian berikutnya adalah continue. Ya, continue plus break. Ya, ini nilai variabel ya, i-nya 1. Kemudian kalau i-nya lebih kecil dari 10, ya, i tambahkan dengan 1, ya. Jika i-nya sama dengan 5, continue, ya. Jika i-nya sama dengan 8, ya, break, ya, echo, ya, ini. Kita coba hasilnya ya. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang kedua ya, kondisi yang kedua ini. Ya, ini. Ya, sampai dengan ini ya, sampai dengan 8 ya. Oke ya. Sama dengan 5 continue. Artinya ini ya, artinya continue begini artinya ketika sampai 5 itu continue gitu ya. Lanjutkan. Ketika sampai dengan 8 break ya. Ketika 8 break. Maka nilai yang seharusnya yang ditulis itu i-nya adalah 7. Ya, itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena apa? Ada continue dengan break. Ya, ini contoh untuk continue dengan break ya. Kemudian array. Berikutnya adalah for each. Untuk array itu menggunakan perintah perulangan for each. Contoh di sini saya punya variabel namanya bulan. Isinya adalah array. Array ya bulannya sampai dengan Desember isinya. Ya, ini elemen array-nya ini 1 2 3 sampai 12. For each ya bulan sama dengan bulan as nama bulan. Ya, as nama bulan. Echo nama bulan. Kita apa namanya? Kita coba ya hasilnya seperti apa. Ya, akan tertulis Januari ya terus sampai dengan Desember ya. Ini ya. Ini kalau pakai apa namanya? Kalau pakai array. Contoh array yang kedua. Ini array ya, array yang kedua. Array, isinya yang 1 Andri, yang ke-6 Joko, 12 Sukma, 45 Rina, 55 Sari. For each ya nama alias kunci. Ya. Sama apa namanya? Isi ya. Alias kunci ya. Sama dengan ya isi. Urutan ke kunci ya, urutan kunci di sini adalah nah isinya berapa ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa nih. Ya.
Ya. Urutan ke-1 adalah Andri, urutan ke-6 adalah Joko, 12 adalah Sukma, 45 adalah Rina, 55 adalah Sari. Ya, itu ya. Itu hasil dari penggunaan for each ya. Berikutnya ya, masih pakai bulan. Ya. Ini bulan apa nih? Re ya. 1 ya, Januari, Februari, Maret, Juni, select name bulan. Ya, ini ada 1 nih, ya. Ada 1 bulan, key-nya adalah 1 value-nya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya. Ya, hasilnya adalah Januari. Nah, ini kebetulan menggunakan tombol select ya. Ini tombol select nih, Mas. Mana ya, mana? Ah, ini dia. Select ya, ini select name bulan. Ya, for each bulan ASCII. Ya, ASCII value. Key-nya itu kan dianggapnya 1. Jadi 1 itu akan dianggap sebagai default. Ya, 1 itu dianggap sebagai default. Kalau misalkan apa namanya? 2 ya. 2 itu kemungkinan Februari ya. Ya, ini ya. Ini nanti coba-coba saja ya dijalankan hasilnya ya kurang lebih nanti seperti ini. Ya, di apa namanya? Dijalankan. Nah, ini. Jadi ASCII-nya seperti ini. Jadi Januari di bagian pertama dulu. Ya. Nah, itu saja saya kira untuk pertemuan yang ketiga, saya kira cukup. Ya, ini untuk latihannya. Silakan nanti dikerjakan. Mudah-mudahan semuanya bisa apa namanya diikuti. Ya, kalau nanti ada kesulitan boleh silakan ditanyakan. Untuk materi selengkapnya ada di Indigos ya. Ada di Indigos. Untuk video tutorial ini ada di YouTube dan untuk apa namanya? Untuk materinya saya simpan nanti di Google Drive. Ya, nanti semuanya ada di Indigos ya. Silakan nanti diakses saja Indigosnya. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi barangkali penyampaiannya terlalu cepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.